hajat mereka masing-masing. Kita dibatasi oleh usia. Orang-orang yang tersayang akan ada masanya gak selalu membersamai kita. Dan di situ kita tahu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kata-kata Allah yang Maha Esa, Allah lah sebaik-baik tempat untuk bergantung. Sejak awal Nabi Muhammad dididik langsung tentang tauhid, meminta hanya pada satu zat saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut hanya pada satu zat saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap hanya pada satu zat saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan energi tauhid itulah yang membuat beliau tak pernah kalah melawan badai, tak pernah menyerah melawan halilintar, membuat beliau selalu teguh dan tegak menghadapi dunia meskipun semua orang menghina, menyakiti, dan menjauhinya. Karena sejak awal tumpuan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi mendengarkan tauhid Zoom bisa menggerakkan orang menjadi pahlawan yang luar biasa. ada pengajian orang. Rasulullah Muhammad SAW membawa dakwah tauhid ini, kemudian beliau diangkat menjadi seorang Rasul di usia 40 tahun dalam keadaan sudah rusyd, sudah mendapatkan petunjuk, sudah dalam keadaan matang, sudah berbagai ujian dan tantangan yang Rasul terima. Kalau boleh saya jabarkan sedikit, sebenarnya proses Nabi Muhammad menjadi Nabi itu bukan proses yang tiba-tiba juga. Gak pernah tiba-tiba. Allah ketika men-setting kebaikan dan takdir baik untuk hambanya, tidak pernah dengan tahu-tahu tiba-tiba. Ketika mendidik hambanya pasti melalui proses yang panjang. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin semuanya serba instan, ingin semuanya serba harus cepat, kayak zaman sekarang kayak gini, no. Allah mengajarkan kepada kita pentingnya proses. Sebab Rasul bahkan dari awal ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, usia 12 tahun sudah ikut berdagang, usia 15 tahun sudah harus menjadi penggembala, cari uang sendiri, usia 20 tahun sudah ikut memanage masyarakatnya, usia 35 tahun menjadi al-amin yang mendapat kepercayaan dari rakyatnya, sehingga di usia 40 tahun benar-benar telah matang. Sebab apa? Masalah-masalah, problema yang Rasul hadapi sebelum menjadi Nabi adalah pendidikan tauhid dari Allah untuk membentuk pribadi beliau. Dan tauhid itulah yang kemudian menjadi asas dari apa yang Rasul serukan kepada orang-orang. Satu Makkah, satu dunia bahkan. Bahwa kalau kita ingin menjadi manusia seutuhnya, takut terlalu banyak pada sesuatu akan membuat kita receh, akan membuat kita jadi remah-remah dalam hidup ini, akan membuat kita tak bernilai apa-apa. Sama kayak yang dikatakan oleh Cokroaminoto. Beliau pernah bilang, manusia kalau terlalu banyak yang ditakuti, maka hidupnya akan tak punya nilai, tak punya apa-apa, dan tak punya makna. Contohnya, kalau kita lewat jalan gelap, takut. Lewat ke kamar mandi, jam-jam malam, takut. Merasa insecure dengan pencapaian orang, kemudian takut. Bahkan takut akan makan apa, akan jadi apa, akan berkarir seperti apa di masa depan, serba kekhawatiran tentang masa depan itu ketakutan-ketakutan yang tak berdasar, dan itu yang membuat kita sebagai manusia hilang arah, gak ada makna. Maka teman-teman semuanya, manusia menjadi mulia, manusia menjadi besar ketika dia memutuskan untuk takut hanya pada satu hal saja. Takut yang tidak membuat dia receh, takut yang tidak membuat dia lemah, takut yang justru menghidupkan hidupnya yang telah lama ringkih.
Pada apa? Pada siapa? Tentu hanya pada Allah. Karena hanya dengan mentauhidkan Allah dalam hidup kita, takut cuma pada Allah. Jadi ingat nasihat para ulama, yang takut hanya pada Allah, semua hamba akan hormat padanya. Pohon, hewan, manusia akan dibuat respect sama hamba ini. Tapi siapapun yang takutnya pada selain Allah, dengan mudah Allah akan membuat semua hamba, semua makhluk menakut-nakuti hamba ini. Energi tauhid itulah yang Rasul ajarkan kepada sahabat-sahabatnya, sehingga mereka berubah menjadi jago kandang, yang dari jago kandang, yang dari orang biasa, yang dari orang yang barangkali penggembala atau mungkin peternak atau mungkin petani yang biasa, menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Umar, Abu Bakar, Bilal, Tolha, Zubair, Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah, dan ratusan ribu sahabat lainnya. Itu dia betapa kelamnya kejahiliahan menjadi terang benderang dengan hadirnya Islam yang membawa tauhid, dan semangat tauhid itulah yang seharusnya menjadi aset terbesar hidup kita. Terakhir, teman-teman semuanya, kamu pasti pernah merasakan, saya udah berusaha buat berhijrah, saya udah berusaha untuk benar-benar mentauhidkan Allah, saya udah berusaha untuk istiqomah, tapi ternyata ujiannya gede banget, ternyata tantangannya besar. Iya, memang begitu. Siapapun di sini, di antara kita, ketika kita memutuskan hanya untuk mentauhidkan Allah dan jadi aset besar hidup kita, setan gak akan tinggal diam. Setan paling gerak sama orang-orang yang kayak gitu. Makanya ujiannya besar. Itulah teman-teman semuanya, kenapa nanti di episode kedua kita akan belajar the power of sabar, kekuatan sabar yang mampu membuat para pahlawan bernafas panjang. Salahnya kita itu semangat di awal berkobar-kobar, tapi gampang matinya. Lalu kenapa? Karena kita kekurangan rasa sabar. Kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, Rasul gak pernah bilang begitu. Sabar itu ada manajemennya, ada seninya, dan Rasul akan mengajarkannya pada kita. Penasaran? Sampai jumpa di episode selanjutnya, The Power of Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buru-buru keluar, karena setelah ini ada materi dari Ustaz Sony Abikim. Namanya masih sama, yaitu mindset. Ya. Tapi sebelum nanti saya persilahkan ya Ustaz Sony Abikim untuk menyampaikan materinya, saya ingin mendapatkan feedback dari ayat bunda semuanya. Setelah tadi belajar bersama Ustaz Tegar Hamas, apa perasaannya ayat bunda? Tadi sudah bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad, ya, perjuangan beliau, mindset beliau, masya Allah ya, masya Allah ya, makin bertambah takwa, makin semangat, ya. Dan kita tuh ternyata nggak ada apa-apanya ya, dari penderitaan yang mungkin kita alami saat ini, yang merasa bahwa hidup punya banyak masalah dan lain sebagainya. Ternyata Nabi Muhammad SAW yang kita teladani dan kita ikuti jalannya, pernah merasakan episode yang lebih baik lagi di dalam hidup.
Tetapi dari kebaikan itulah ya sehingga Nabi Muhammad SAW hanya tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya tertaut kepada Allah dan tidak tertaut kepada makhluk-makhluknya ya Pak. Dan mungkin ini juga yang perlu kita ambil pembelajarannya ya semuanya. Apapun masalah kita hari ini ya, tapi ketika kita hanya takut kepada Allah, ketika kita hanya mentauhidkan Allah, kita yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, insya Allah akan ada jalannya. Jadi juga terakhir itu ada materi bahwa kita nggak perlu takut selain kepada Allah saja.